Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah terlihat? Jalan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, di semester 2 kita cuma 2 bab, bangunan dan bangun ruang. Nah, untuk kesebangunan itu sebenarnya tidak begitu sulit kalau kalian apa ya memahaminya pelan-pelan gitu, tapi rajin gitu. Jangan sampai jarang dibaca. Kesebangunan itu bagian dari geometri, ya, bagian dari geometri. Di mana nanti kita menyamakan kondisi, menyamakan kedudukan atau ukuran-ukuran. Kesebangunan itu gandengannya kongruen. Sebenarnya kongruen dulu harusnya, ya. Kita harusnya kongruen dulu harusnya, karena kongruen itu artinya sama persis, ya. Kongruen itu artinya sama persis. Jadi AC, itu segitiga ABC di sini kongruen dengan segitiga PQR. Itu AC itu nanti akan sama dengan PR, AB akan sama panjang dengan PQ, dan CB akan sama dengan RQ. Tuh. Lalu sudut A nanti besarnya dengan sudut P sama, sudut B dengan sudut Q sama, sudut C dengan sudut R sama. Itu namanya kongruen. Tapi nanti posisi gambarnya nggak selalu begini ya. Nanti bisa ada yang miring sana, miring sini gitu. Kita yang tentukan letak-letak yang sesuainya gitu. Ya. Contoh lagi di bawahnya ini, nah kongruen juga ya. Kongruen itu syaratnya semua sisi sama, seletak ya, sisi yang seletak sama, lalu sudut yang seletak juga sama. Nah, itu kongruen. Tuh. Nah, ini masih percobaan, kita skip aja dulu. Skip. Skip. Nah, latihan 1 sebenarnya masih membahas ke kongruenan ya. Nah, dari gambar-gambar berikut, tentukan bangun-bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Nah, yang nomor 1, ini ada ukurannya nih. Perhatikan, ukurannya tidak sama. Ini 1 strip, ini lingkaran, ini 2 strip. Itu artinya ukuran-ukurannya tidak sama, ya. Walaupun sama-sama persegi, tapi tanda ukurannya berbeda. Berarti dia sebangun. Nah, dia kongruen. Yang bawah ini tidak ada ukuran, tidak ada ukurannya, kita anggap sama saja. Berarti kongruen. Nomor 2 kongruen. Ya. Nomor 3, kita lihat tanda-tandanya. Ini stripnya 1, segitiga sama kaki ya. Ini stripnya 2, artinya tidak sama ukurannya. Walaupun sudutnya sama. Sudut B ini putih, bulatannya putih. Sudut P bulatannya juga putih. Tapi tanda sisinya tidak sama. Berarti segitiga yang I1 dengan I2 itu tidak kongruen. Gitu ya. Tidak kongruen. Juga belum tentu sebangun. Nah, yang ini juga sama ya. Tandanya silang di sini sudutnya. Nah, tanda silang artinya menandakan bahwa sudutnya tidak sama. Sudut M dengan sudut Q tidak sama. Gitu. Sedangkan K ini stripnya 1, panjangnya sama dengan I1 ini. Yang sisi yang BC. Artinya dia juga tidak kongruen karena sudutnya tidak sama. Nomor 4, ini trapesium. Kita lihat pelan-pelan. Ini trapesiumnya di sini putih, di sini putih juga, bulatan putih. Sini silang, ini sisi sudut seletak. Ini ada checklist, panjangnya checklist, ini juga panjangnya checklist. Ini strip 1, sini strip 1. Oke. Nah, sudutnya sama ya, seletaknya sama ya. Berarti ini kongruen. 4 yang I1 dengan I2 kongruen. Karena sisi seletak sama ukurannya dan sudut seletak juga sama ukurannya. Sedangkan yang ini tidak ya, tidak tandanya tidak sama. Ini ada checklistnya tidak ada di sini. Dan seterusnya. Yang lingkaran juga sama ya. Untuk lingkaran apapun ukurannya itu pasti sebangun. Ya. Untuk lingkaran berapapun jari-jarinya adalah sebangun. Karena lingkaran tuh pasti melingkar, ya.
Kan sebangun itu, kalau sebangun itu gini, sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Kalau kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Walaupun posisinya mungkin beda-beda gitu ya. Posisinya ada yang misalkan gini, ada yang begini, ada yang begini, gitu ya. Kongruen. Kalau sebangun, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Yang sudah pasti sebangun ada 4. Yang sudah pasti sebangun ada 4. Yang pertama lingkaran, yang kedua persegi, itu sudah pasti sebangun. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi, sudah pasti sebangun. Lalu segi n beraturan. Yang keempat segi n beraturan. Segi n beraturan terus segi 5 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan gitu ya. Yang sisinya memiliki ukuran yang sama. Nah, ini sebangun. Konsep kesebangunan itu dipakai di arsitektur. Jadi kalau kamu nanti misalkan jadi arsitek atau jadi ahli otomotif, nanti membuat contoh mobil atau ininya kan harus persis, harus sama. Makanya kalau ada mainan yang ukurannya sama persis gitu mahal. Kenapa? Karena presesif atau ukuran perbandingannya persis dengan ukuran aslinya. Itu namanya sebanding. Makin persis makin mahal. Biasanya seperti itu. Sama kayak miniatur gedung, miniatur rumah. Itu kan kalau kita mau lihat pameran rumah atau jual beli rumah gitu kan, biasa di mall-mall ada stand-standnya itu. Nah, itu kan dibuat semenarik mungkin, semirip mungkin, nah dengan ukuran-ukuran yang perbandingan tertentu. Nah, itu nanti sebangun. Nanti kalau tidak sama dengan aslinya ya nanti dikira penipuan atau apa. Sekarang ini kita skip dulu. Nah. Oke. Sisi-sisi yang bersesuaian. Kita langsung ke materi kemarin. Soalnya kita kemarin ada ya. Nggak salah latihan berapa tuh kemarin? Nah, latihan 2 ini ya. Nomor berapa kemarin? Nomor 1 ya? Nomor 1. Ya. Nah, kemarin saya cek juga ada yang benar, ada yang ngaco. Maksudnya ngaco, ngasih alasan tapi kurang kuat gitu ya. Nomor 1 ya kemarin ya. Manakah pasangan berikut yang mungkin sebangun? Masih mungkin sebangun ya? Masih mungkin sebangun. Yang masih mungkin sebangun. Kita cek satu per satu. Sudut ini 109, ini juga 109, sama. Ini juga 71, ini 71 juga sama. Ini 71, 71 sama. 9 sama ya. Ini jejer genjang. Tapi perhatikan sisinya, ya. Sisi yang seletak tidak sama, ya. Sisi yang seletak tidak sama. Buktinya apa? Tidak ada tanda. Tidak ada tanda sisi yang menyamakan sisi itu tidak ada. Berarti tidak mungkin sebangun. Yang 1A. Jadi kalau tanya penjelasannya apa? Nomor 1A tidak sebangun karena sisi yang seletak tidak sama. Tidak sama. Jangan lihat ukuran ya, jangan itu kadang-kadang kalau kita lihat ukurannya udah beda nih, belum tentu kita lihat tandanya. Ya, tanda-tanda ini penting, tidak boleh tidak diperhatikan. Nah, berikutnya yang B. Ini siku-siku, atasnya siku-siku, terus ke atas 113, ini juga 113, terus ke 75, dia juga ke 75, lanjut ke 82. Nah, ini ada kemungkinan sebangun, ya, ada kemungkinan sebangun. Ada kemungkinan sebangun. Karena posisinya saja yang berbeda, satunya agak tidur, satunya ke atas ya. Ada yang B, kemungkinan sebangun. Lalu yang C, ini kita mulai dari 60 derajat di sini ada 60 derajat juga. Di sini ada 70. Habis 60 ke 70 ya, sedangkan sini 110 ya, 110. 70 dan 120. Urutannya tidak sama ya. Urutan sudutnya tidak sama ya. Kalau urutan sudutnya tidak sama, udah pasti tidak akan kongruen dan tidak akan sebangun. Ya, karena syarat sebangun dan syarat kongruen pertama sudutnya sama. Urutan sudutnya itu sama, ya. Kalau habis 60 110. Lalu ini 60 110, oke. Habis 110 ke 70. Nah, ini habis 110 ke 120. Nah, udah beda tuh ya. Yang habis 70 120, yang sini habis 120 baru 70. Udah beda tidak.
sudut letaknya tidak sama. Sudah pasti tidak mungkin sebangun dan tidak mungkin kongruen. Yang D, kita mulai dari ini siku-siku udah 2, ada nih siku-siku ya. Ini ke 127, ya ke 127, lalu ke 53, ke 53, lalu ke sini. Sini belum ada nih. Tapi bisa kita cek ini siku-siku ya, karena sisanya ada 360 derajat dikurangin seluruhnya ada 90 derajat. Yang D itu ada kemungkinan sebangun. Ada kemungkinan sebangun. Gitu ya. Itu nomor 1. Lalu kemarin PR nomor berapa lagi? 4 ya? Apa? 2 Pak, 2. 2. Ya 2 Pak. 2 juga. Nah, sebentar. Ini suaranya kecil ya? Oke. Nomor 2. Apakah kedua persegi panjang berikut sebangun? Jelaskan alasannya. Kita lihat dulu sini. Untuk menyamakan atau mencari yang seletak, bukan begini ya. Ini datar. Maka ini datar, seletak bukan gitu. Ya. Yang pendek dengan yang pendek, yang panjang dengan yang panjang, gitu ya. Itu namanya seletak. Walaupun posisinya yang satu tegak, yang satu horizontal. Kita lihat ya. 12 sama 9. 12 sama 9. Kita cek di sini. 12 sama 9. Nah, berapa perbandingannya? 12 sama 9, berapa perbandingannya? Bagi 3, 4. Bagi 3 di sini, 3. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Yang satu lagi. 18 sama 15. Ya, 18 sama 15. 18 sama 15. Kita bagi 3 ya. Bagi 3, 6. Dibagi 3, 5. Perbandingannya sama nggak? Ini 4 banding 3, ini 6 banding 5. Enggak. Nggak sama ya. Karena perbandingannya tidak sama, lebar dengan lebar, perbandingannya 4 banding 3. Panjang dengan panjang, perbandingannya adalah 6 banding 5. Tidak sama. Berarti tidak sebangun. Jadi kalau tanya alasannya kenapa? Karena perbandingannya tidak sama. Ya, kalau sebangun itu perbandingannya harus sama. Perbandingannya panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, hasil akhirnya harus sama. Itu namanya sebangun. Nah. Nomor 3 ya, kita lihat nomor 3. Apakah kedua jajaran yang berikut sebangun? Nah, kita lihat sisi terpendek 6, yang satu lagi sisi terpendek 10. Itu kita bandingkan, ya. Kita bandingkan. Jadi caranya gitu cara mengeceknya ya. 6 per 10, ya. 6 per 10. Stop. Kebablasan. Bentar. 6 per 10. Jadi yang pendek dengan yang pendek 6 per 10. Diperkecil berarti 3 banding 5. Nah, sekarang yang panjang ini 8 per 12. Nah, dibagi 4, 2, dibagi 4, 3. Tidak sama ya? Nah, ini 3 banding 5, ini juga 2 banding 3. Tidak sama, berarti ini juga tidak sebangun. Tidak sebangun. Gitu. Caranya begitu, cara mengeceknya begitu. Jadi, tidak boleh 6 dengan 12, tidak boleh ya, karena beda nih. Yang 6 di sini sisi terpendek, yang 12 di sini sisi terpanjang, tidak boleh. Cara membandingkan itu kan harus satuannya sama. Satuannya sama, jenis sama. Kamu tidak boleh membandingkan panjang dengan lebar, itu tidak boleh. Kamu tidak boleh membandingkan tinggi dengan berat, itu nggak boleh. Ya, kalau tinggi ya dengan tinggi, berat dengan berat, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Gitu. Satuannya juga kadang-kadang lupa ya. Kalau di fisika biasanya satuannya beda. Harus ditamakan dulu satuannya. Kalau di fisika. Sekarang kita ke nomor 4. Belum ada yang sebangun nih. Nomor 4 itu konsep. Konsepnya. Apakah kedua bangun sebangun? Nah, kita lihat di sini
Ini 2 strip, ini 1 strip, beda ukuran tapi seletak. Oke. Ini sudutnya sama. Ini X sudutnya sama, sudut X, sudut X. Sini A, sini B, ya. Nah, ini sebangun. Kenapa dibilang sebangun? Sudut seletak sama. Sisi yang seletak perbandingannya juga sama, ya kan? Ini perbandingannya A banding B. Pasti di sini banding A banding B. Ini A, ini B. Nah, yang lain juga ngikutin kan? Karena sini B juga kan? Sini B juga, ini A juga di sini. A. Otomatis semuanya perbandingan sama. A per B semuanya, A per B, A per B. Nah, ini sebangun ya, ini sebangun. Nah, tadi yang sudah pasti sebangun ada 4, ya, yang sudah pasti sebangun 1 lingkaran, ya kan? 2 persegi, 3 segitiga sama sisi, yang keempat adalah segi N beraturan. Nah, ini termasuk segi N beraturan, ya. Apa namanya, jajar genja, belah ketupat. Nah, ini belah ketupat. Nah, dicatat seperti itu. Kemarin PR-nya lagi nomor 8 ya. Nomor 8. Kelewat. Nomor 8. Ini nomor 8. Layang-layang ABCD, EFGH pada gambar berikut sebangun. Kita cek dulu. Ini 85, sudut C, seletak dengan sudut G. Sudut G juga 85 ya. Kenapa? Karena ada sifat layang-layang sudutnya yang di diagonal ini berhadapan sama besar. Kita lihat dulu berarti. Di sini juga harusnya 85 ya di sini ya. Di sini 85 juga nih. Nah, 85 udah 160 170 di tambah 63 berarti 70 ditambah 63 berarti 13 233 ini 360 dikurangin 233 berarti 7 137 ini 137 derajat. Sini ke 130 derajat. Ini 63. Ini 85. Nah, itulah bahasa sudut EFG. Sudut EFG itu sama dengan nih 63 juga ya. Ini 63. FGH ini 85. Karena berhadapan. Yang ada sudut yang berhadapan sama besar. Itu kan nilai X. Nilai X tadi ya. Ini nilai X nih. Ya. Nilai X ya. Nilai X adalah 137 derajat. Kalau saya nggak salah ngitung. Caranya tadi ya, kita jumlahkan dulu semua. 85 tambah 85 adalah 170. 170 tambah 63 berarti 233. Karena ini segi 4 totalnya adalah 360 derajat. 360 derajat dikurangin 233 berarti 137 derajat. 137 derajat. Itu ya jawabannya kemarin. Nah, oke. Habis ini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan yang mau bertanya dulu. Belum ya, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, di antara pasangan berikut, manakah yang pasti sebangun? Tadi udah saya bahas ya. Yang pasti sebangun. Pasti sebangun. 2 jajar genjang? Belum tentu. Karena sudutnya sama, tapi sisinya belum tentu. Layang-layang juga sama. Belah ketupat juga sama, belum tentu karena tergantung sudutnya. 2 persegi ya. 2 persegi. Persegi itu ukurannya berapapun, selalu sebangun. 2 segitiga sama kaki belum tentu, karena segitiga sama kaki ada yang lancip, ada yang tumpul. Nah, ini sama-sama sama kaki tapi belum tentu sebangun. Sama sisi oke, ya. Ini belum. Segi 6 beraturan oke, ya. Ya, jadi ada satu lagi sebenarnya. Satu lagi ya lingkaran. Lingkaran. Ini juga oke.
Jadi ada 4 yang sudah pasti sebangun. Nah, ini kongruen ya. Tadi yang saya bilang. Ini penting nih ya. Kalau bisa nanti kamu catat nih. Jika dua bahan kongruen sama dan sebangun, maka berlaku sifat berikut. Nah, kalau nggak salah di grup WL udah pernah saya kasih juga. Sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut bersesuaian sama besar. Kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti gugur, bukan kongruen. Misalkan nomor 2 nggak terpenuhi, berarti gugur. Atau nomor 1 nggak terpenuhi, gugur. Apalagi dua-duanya ya kan. Jadi harus terpenuhi dua-duanya. Kongruen. Nah, ini contohnya kongruen seperti ini. Jadi kamu hanya menyebutkan saja kalau disuruh membuktikan kongruen apa enggak, kamu cuma disuruh menyebutkan saja. Pada gambar di atas, segitiga ABC dan segitiga DF kongruen. Jika diketahui AB 10, AC 8, dan DF 9, tentukan panjang DE, EF, dan BC. Ya kalau kongruen kita sebutin aja. Nah, alas nih kebetulan sama alasnya DE juga, berarti 10. Berarti AB 10. AC 8, berarti ini FC sama ya. Caranya gimana sih supaya nggak bingung? Kita lihat sudutnya. Ini sudut silang ya. Sudut silang ke sudut putih. Kamu cari dulu sudut silang sudut putih di sini. Ini sudut silang, ini sudut putih. Nah, berarti ini sama nih. Ya. Gitu. Lalu dari sudut putih ke sudut kayak bulan sabit nih ya, kipas nih. Ini sudut putih ke sudut kipas. Ini sudut putih ke sudut kipas. Nah, berarti ya ini sama nih. Nah, tadi 9 juga. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau ini dari silang ke kipas, nah ini samanya ke sana. Jadi kayaknya gitu ya. Jadi lihat sudutnya. Pentingnya gitu. Lihat sudutnya aja. Sama yang lain juga sama, nanti lihat sudutnya. Nah, kalau sebangun, nah konsep sebangun seperti ini, mirip ya. Jika dua bangun sebangun, syaratnya ini. Sisi yang bersesuaian sebanding tadi perbandingan tadi yang kita bahas ya, perbandingannya harus sama kayak soal yang tadi. Sudut yang sesuaian harus sama besar. Itu yang harus sebangun. Nah, contohnya seperti ini ya, nanti dilihat. Nah, AB4 nanti bisa dilihat di itu ya bahasannya. Nah, oke, nanti kamu mengerjakan latihan 3. Ya, latihan 3, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 aja. Tunggu sebentar, gambar ini kongruen. Kongruen. Oh, kamu masih kongruen ya? Kongruen. Udah nomor 2. 1, 2, dan tadi 1, 2 dan 58 ya. 1, 2, 58. Oke, ya nanti tugas kamu nomor 1, 2, 58 ya. Oke, sampai sini dulu deh materinya. Nanti pertanyaan biasanya kalau udah lagi kamu ngerjain, nanti ada pertanyaannya. Oke, saya mau minta waktunya dulu untuk di foto ya. Tolong nyalakan kameranya dulu.